Mengapa preman berkedok ormas masih bertahan? Selamat datang di channel MTI, Ruang Demokrasi Tanpa Kompromi. Tidak ada pembenaran diri, apalagi sekadar mencari sensasi. Di sini kita berkumpul, belajar bersama, membedah, mengkaji, dan mengungkap fakta yang tersembunyi. Dengan tujuan mencari keadilan dan mengungkap kebenaran demi kebahagiaan bersama. Fenomena preman berkedok organisasi masyarakat, ormas, terus menjadi sorotan. Meski pemerintah berulang kali menegaskan komitmennya dalam memberantas premanisme, kenyataannya kelompok ini tetap eksis dan bahkan berkembang dengan pola yang semakin kompleks. Apa yang membuat mereka bertahan? Siapa aktor di balik keberlanjutan mereka? Apakah ada kepentingan politik yang menjaga eksistensi mereka? Premanisme bukan sekadar tindakan kriminal jalanan. Ia memiliki akar sejarah yang kuat. Sejak zaman kerajaan hingga era modern, kelompok ini selalu memiliki peran dalam masyarakat, baik sebagai penjaga keamanan, alat politik, maupun jaringan ekonomi informal. Di masa Soeharto, kelompok-kelompok preman diintegrasikan ke dalam organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, PP, dan beberapa kelompok lainnya. Mereka diberi ruang dalam politik dan ekonomi, membuat mereka semakin kuat. Setelah Soeharto lengser, premanisme mengalami pergeseran. Ormas berbasis primordialisme, agama, dan kepentingan lokal mulai menggantikan dominasi preman jalanan. Beberapa di antaranya digunakan dalam pengamanan politik, pertarungan bisnis, hingga pengaruh dalam pemerintahan daerah. Mengapa kelompok preman ini sulit diberantas? Karena mereka memiliki fungsi yang digunakan oleh para elit politik dan bisnis. Kelompok preman sering digunakan untuk mengamankan kepentingan politik tertentu, seperti menekan oposisi politik, melindungi kepentingan elit dalam berbagai konflik, dan menjaga stabilitas kekuasaan dengan metode non-formal. Banyak dari kelompok ini memiliki hubungan dengan pengusaha dan kontraktor yang mendapat proyek dari pemerintah. Mereka masuk dalam rantai ekonomi gelap, menjalankan praktik ijon proyek, monopoli, dan pungutan ilegal. Pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Apakah ini benar-benar untuk memberantas premanisme? Ataukah ini hanya pengalihan isu dari berbagai skandal korupsi dan pelemahan KPK? Kasus Banyuwangi menunjukkan bagaimana premanisme dan kepentingan politik dapat saling terkait. Pembangunan tetap berjalan, tetapi muncul dugaan monopoli dan korupsi. Ada indikasi dana kampanye dikumpulkan dari kontraktor dan pengusaha renta. Lebih dari 300 kepala daerah telah terjerat korupsi akibat tingginya biaya pencalonan pilkada. Premanisme akan tetap bertahan selama ada kesenjangan sosial, lemahnya hukum, dan kepentingan politik yang melindungi mereka. Masyarakat harus lebih kritis terhadap ormas yang tidak memiliki transparansi. Mendorong hukum yang lebih tegas dan tidak pandang bulu dalam penegakannya. Mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan tidak ada kepentingan tersembunyi. Jangan diam. Sebarkan kesadaran ini dan bantu perjuangan demi transparansi dan keadilan. Berikan pendapatmu di komentar, dan pastikan kita terus membahas isu ini lebih dalam di channel MTI.